1. Kalimat dalam teks prosedur tidak membingungkan dan mudah diikuti, berarti kalimat tersebut A. Logis, B. Jelas, C. Baku, D. Singkat, E. Efektif. Jawaban yang benar adalah E. Kalimat dalam teks prosedur tidak membingungkan dan mudah diikuti, berarti kalimat tersebut efektif dan tidak ambigu. Kalimat yang tidak efektif cenderung berputar-putar dan berulang. Kalimat yang ambigu adalah kalimat yang memiliki makna ganda. 2. Berikut yang bukan merupakan contoh dari konjungsi temporal adalah A. Mengapa, B. Selanjutnya, C. Kemudian, D. Apabila, E. Setelah. Jawaban yang benar adalah A. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Kata mengapa bukan merupakan konjungsi, melainkan kata penanda pertanyaan atau kalimat interrogatif. 3. Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja, merupakan kalimat A. Interrogatif, B. Imperatif, C. Deklaratif, D. Primitif, E. Baku. Jawaban yang benar adalah B. Kalimat imperatif ditandai dengan tanda seru atau bersifat memerintah. 4. Jika, seandainya, apabila merupakan bagian dari A. Konjungsi temporal, B. Verba tingkah laku, C. Verba material, D. Pembukaan, E. Konjungsi syarat. Jawaban yang benar adalah E. Konjungsi syarat, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu hal terjadi karena adanya suatu syarat. Contoh konjungsinya adalah jika, jikalau, asalkan, seandainya, apabila, dan semacamnya. 5. Pastikan tuduhan pelanggaran merupakan contoh dari A. Deklaratif, B. Interrogatif, C. Imperatif, D. Persuasif, E. Deklaratif. Jawaban yang benar adalah C. Merupakan contoh kalimat imperatif, karena meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, serta terdapat penggunaan partikel kan pada kata pastikan. 6. Aspek yang dapat dinilai terhadap laporan hasil analisis teks eksplanasi adalah kecuali A. Kelengkapan bagian-bagian laporan, B. Ketetapan isi pembahasan, C. Kebakuan kata, D. Kebakuan ejaan tanda baca, E. Jumlah halaman. Jawaban yang benar adalah E. Aspek yang dapat dinilai terhadap laporan hasil analisis teks eksplanasi adalah kelengkapan bagian-bagian laporan, ketetapan isi pembahasan, kebakuan kata, kebakuan ejaan tanda baca. Bacalah teks berikut. Teks tersebut terdiri dari pendahuluan dan rincian-rincian tentang sebab terjadinya gempa bumi. Bagian pendahuluan terdiri atas 3 paragraf, yang berisi pengertian gempa bumi dan jenis-jenisnya. Bagian perincian terdiri atas 5 paragraf, paragraf pertama membahas 7 hal yang tidak diungkap dalam penilaian laporan hasil analisis teks eksplanasi di atas adalah A. Rincian sebab terjadinya gempa bumi, B. Jumlah paragraf, C. Pengertian gempa bumi, D. Proses terjadinya gempa bumi, E. Jenis-jenis gempa bumi. Jawaban yang benar adalah D. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Kalimat pilihan D yang berbunyi, proses terjadinya gempa bumi, merupakan hal yang tidak diungkap pada teks eksplanasi di atas, karena kalimat yang menjelaskan hal tersebut.
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 8-10. Bahasa Indonesia yang digunakan sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. 8. Teks eksplanasi di atas menuangkan tentang pengetahuan tentang masalah atau fenomena, A. Alam, B. Sosial, C. Agama, D. Ekonomi, E. Budaya. Jawaban yang benar adalah E. Teks eksplanasi memiliki ciri berisi informasi yang bersifat keilmuan. Dalam teks eksplanasi tersebut, informasi yang disajikan adalah tentang budaya. Hal tersebut ditunjukkan dalam kalimat, bahasa Indonesia yang digunakan sekarang berasal dari bahasa Melayu. Dan kalimat, hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Kedua kalimat tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan sebuah bentuk hasil dari adanya kebudayaan Melayu. 9 pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, B. Bahasa Indonesia sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan, C. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. D. Ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, E. Di Melayu telah ditemukan prasasti-prasasti kuno. Jawaban yang benar adalah E. Pilihan E yang berbunyi, di Melayu telah ditemukan prasasti-prasasti kuno, tidak sesuai dengan bunyi kalimat 4, karena prasasti kuno yang ditemukan bukan di Melayu tetapi menggunakan bahasa Melayu. 10 objek teks eksplanasi di atas adalah A. Asal-usul bahasa Melayu, B. Asal-usul bahasa lingua Franz, C. Asal-usul bahasa Indonesia, D. Asal-usul bahasa prasasti kuno, E. Asal-usul suka Melayu. Jawaban yang benar adalah C. Objek yang menjadi pembahasan dalam teks eksplanasi tersebut adalah pembahasan mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Melayu dan prasasti tidak menjadi pembahasan yang utama dalam teks tersebut. 11. Paragraf ketiga dalam teks prosedur berisi A. Tujuan, B. Interpretasi, C. Langkah-langkah, D. Tesis, E. Argumentasi. Jawaban yang benar adalah C. Paragraf ketiga teks prosedur, yaitu langkah-langkah atau tahapan setelah dijelaskan tujuan dan alat bahannya. 12. Langkah-langkah dalam struktur teks prosedur artinya, A. Hasil akhir yang akan dicapai, B. Cara-caranya, C. Pengertian, D. Penjelasan, E. Penafsiran. 12. Langkah-langkah dalam struktur teks prosedur artinya, A. Hasil akhir yang akan dicapai, B. Cara-caranya, C. Pengertian, D. Penjelasan, E. Penafsiran. Jawaban yang benar adalah B. Langkah-langkah dalam teks prosedur, yaitu struktur yang memuat langkah-langkah atau cara-cara yang disusun secara urut, yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mencapai tujuan teks prosedur. 13. Syarat-syarat dan pilihan kata yang tepat dalam teks prosedur adalah A. Siapa, di mana, kapan, B. Jika, apabila, dan seandainya, C. Sedang, dengan, dan apa, D. Dan, dengan, E. Kapan, di mana. Jawaban yang benar adalah B. Syarat-syarat teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah, penggunaan konjungsi, menggunakan verba material dan tingkah laku, dan menggunakan partisipan langsung. Pilihan kata yang tepat adalah jika, apabila, dan seandainya.
14. Contoh konjungsi tujuan yang benar adalah A tetapi, B dengan, C dan, D kapan, E agar. Jawaban yang benar adalah E. Contoh konjungsi tujuan adalah agar, supaya, untuk, dan biar. 15. Pertama, kedua, selanjutnya termasuk kata A prosedur, B tujuan, C struktur, D verba, E konjungsi. Jawaban yang benar adalah E. Pertama, kedua, selanjutnya merupakan konjungsi atau kata penghubung yang digunakan pada teks prosedur. 16. Tujuan ceramah adalah A. Memberikan nasihat, B. Mendeskripsikan sesuatu, C. Menjelaskan fenomena, D. Mengembangkan paragraf, E. Mengumumkan iklan. Jawaban yang benar adalah A. Tujuan ceramah adalah memberikan informasi tentang sebuah hal, sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. 17. Berikut ini bukan ciri ceramah adalah A. Tujuannya jelas, B. Mengandung opini saja, C. Isinya mengandung kebenaran, D. Cara penyampaian sesuai dengan pendengar, E. Menciptakan suasana yang efektif. Jawaban yang benar adalah B. Adapun ciri-ciri ceramah, antara lain sebagai berikut, tujuannya jelas, isinya mengandung kebenaran, cara penyampaiannya sesuai dengan pendengar, menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar, penyampaiannya jelas dan menarik, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas, memiliki fakta dan data untuk memperkuat topik pembicaraan. 18 ceramah dilakukan oleh A. Pendengar, B. Audiens, C. Pendakwah, D. Pidato, E. Pembicara. Jawaban yang benar adalah C. Ceramah dilakukan oleh pendakwah, biasanya pendakwah berbicara tentang nasihat atau masalah agama di depan umum untuk waktu yang cukup panjang. 19. Penyampaian nasihat yang tidak dibatasi oleh waktu adalah A. Ceramah, B. Pidato, C. Dakwah, D. Seminar, E. Presentasi. Jawaban yang benar adalah A. Ceramah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ceramah adalah keterampilan berbahasa atau berbicara satu arah. 2. Teks ceramah biasanya dilakukan dalam kegiatan yang tidak dibatasi oleh waktu. 3. Pembicara menyampaikan materi dengan cara berdiri di depan banyak orang dan pendengar hanya menyimak. 4. Ceramah adalah kegiatan pasif reseptif. 20. Ceramah bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun baik-baik dari audien yang tua maupun muda. Hal tersebut disebut ceramah. A. Khusus, B. Umum, C. Ilegal, D. Luar, E. Dalam. Jawaban yang benar adalah B. Ceramah bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun baik-baik dari audien yang tua maupun muda. Hal tersebut disebut ceramah umum. 21. Isi teks ceramah mengandung A. Kalimat ambigu, B. Kebenaran, C. Tujuannya tidak jelas, D. Kebohongan, E. Opini. Jawaban yang benar adalah B. Isi teks ceramah mengandung kebenaran, karena di dalamnya terdapat dalil-dalil yang bersumber dari firman Tuhan atau kitab suci. 22. Pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas disebut A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Volume, D. Nada, E. Irama.
Jawaban yang benar adalah A. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 23. Hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan ceramah, kecuali A. Wawasan pembicara, B. Mengetahui lama waktu, C. Menyusun kata-kata, D. Mengetahui jenis ceramah, E. Tidak menyiapkan bahan. Jawaban yang benar adalah E. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan dalam ceramah, di antaranya, 1. Wawasan pembicara, 2. Mengetahui lama waktu, 3. Menyusun kata-kata, 4. Mengetahui jenis ceramah. 24. Suatu metode dalam ceramah yang serta-merta tanpa persiapan terlebih dahulu disebut A. Impromptu, B. Memoriter, C. Naskah, D. Extemporan, E. Imporan. Jawaban yang benar adalah A. Metode impromptu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas, yang mana tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu, atau berbicara tanpa naskah. 25. Metode berpidato yang dengan menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu disebut A. Impromptu, B. Memoriter, C. Naskah, D. Extemporan, E. Imporan. Jawaban yang benar adalah B. Memoriter adalah metode berpidato, dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu sebelum menyampaikannya di depan umum.